Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Adelia, NIM 221210088 dari kelas PAI 4C. Saya di sini akan menjelaskan materi yang terkait dengan macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusun perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu rencana tertulis yang menggambarkan cakupan dan susunan program pendidikan yang diproyeksikan bagi suatu sekolah. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan sebagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ada beberapa yang berpendapat. Yang pertama, menurut Negley dan Evans, pengertian kurikulum adalah semua pengalaman yang telah dirancang oleh pihak sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Yang kedua, menurut Murray Print, pengertian kurikulum yaitu sebuah ruang pembelajaran yang terencana diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dalam dinikmati semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Yang ketiga, menurut Zainal Arifin, secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum yaitu suatu wadah yang diberikan oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan yang mengenai suatu tujuan, isi, dan bahan kegiatan pembelajaran serta seperangkat rencana yang bertujuan untuk menolong para siswa dalam mencapai kemampuan hasil belajar yang baik. Selanjutnya, ada macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum akademik, yang kedua kurikulum humanistik, yang ketiga kurikulum rekonstruksi sosial, yang keempat kurikulum teknologi. Yang pertama ada kurikulum akademik. Pendekatan subjek akademis dalam pengembangan kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Menurut S. Nasution yang dikutip oleh Zainal, konsep kurikulum subjek akademik bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi dengan mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental disiplin ilmu, menganjurkan proses penelitian dan penemuan, dan memberikan kurikulum yang didasarkan atas disiplin ilmu yang tersendiri karena tiap disiplin mempunyai metode penelitian yang khusus. Kurikulum akademik ini sudah ada sejak zaman lampau sampai dengan sekarang abad ke-20. Pendidikan berbentuk klasikal dan skolastik. Hal itu merupakan contoh penerapan orientasi kurikulum akademik. Inti kurikulum akademik adalah penguasaan pengetahuan dan kemahiran disiplin-disiplin yang dianggap penting.
Tujuannya memberikan pengetahuan tentang cara mempeserta didik dan memecahkan masalah dalam sesuatu bidang disiplin ilmu, lalu menumbuhkannya. Dari pengetahuan tersebut, diharapkan peserta didik menguasai perangkat pengetahuan dan kemahiran. Di sekolah ada penekanan kepada struktur sesuatu mata peserta didikan. Geografi misalnya, mencoba menunjukkan relevansi dari segi waktu, dan sejarah pula menekankan relevansi dari segi waktu. Mengikut penganut aliran kurikulum yang berorientasi pada kurikulum akademik seperti Schwab, Brunner, dan Stone sebagaimana dikutip Nurdin dan Ihsan Othman, menyebutkan bahwa ketidakmampuan menguasai pengetahuan terhadap suatu disiplin ilmu merupakan kelemahan yang menyebabkan jatuhnya sebuah peradaban. Kelemahan dan mungkin jatuhnya sesuatu peradaban itu adalah karena kurangnya penguasaan terhadap disiplin dan memberi nafas kepada perkembangan peradaban itu. Untuk mengatasi kelemahan itu, kurikulum harus disusun sehingga pengetahuan bukan diajarkan secara terpisah-pisah, tetapi dikelompokkan berdasarkan disiplin. Jika struktur itu dipertekankan, maka tidak ada peserta didik yang akan tertinggal dalam mempeserta didiki sesuatu disiplin. Peserta didik akan menjadi lebih senang dan bermakna kepada peserta didik. Selama ini apa yang menyusahkan peserta didik, begitu juga dengan guru, adalah mengajar fakta yang tidak disusun dan didasarkan pada sesuatu struktur. Sehubungan itu, keunikan fitur dan fungsi disiplin itu tidak dapat dilihat dan difahami. Jika struktur disiplin itu dapat dilihat dan difahami, maka apa saja isi yang terkait dapat diajarkan. Tidak peduli di tingkat rendah, menengah, atau tinggi, asalkan caranya sesuai. Dengan kata lain, dalam hal disiplin tidak ada perbedaan antara anak dengan orang dewasa dari segi kualitatif. Peserta didik di sekolah rendah seperti juga dengan peserta didik di tingkat tinggi, dan pakar dalam sesuatu bidang itu berpikir dan melalui proses yang sama dalam mengembang dan menggunakan pengetahuannya. Yang berbeda adalah dari segi kuantitatif saja. Ini berarti bahwa peserta didik di sekolah rendah berbeda dengan peserta didik di sekolah menengah atau perguruan tinggi hanyalah dari segi banyak sedikitnya isi dan bukan dari segi inti dan proses yang dilalui. Kurikulum akademik berbeda dengan kurikulum konvensional. Kurikulum konvensional hanya berbentuk akademik tetapi tidak memiliki jiwa dan semangat yang ada pada kurikulum akademik itu. Hanya merupakan pembagian pengetahuan kemahiran kepada disiplin-disiplin atau bidang tertentu dan menentukan fakta dan prinsip secara hafalan dan ingatan. Kurikulum akademik memiliki 3 aliran. Pertama, aliran yang menekankan pada struktur. Dalam aliran ini, peserta didik diinginkan bukan hanya mengingat fakta dan prinsip, tetapi membuat pembenaran fakta dan prinsip yang telah didapatkan itu. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah melalui metode inquiry, yang mana peserta didik harus membuat riset dan penelitian sendiri dan kemudian menimbang fakta dan prinsip yang terkait. Tidak ada satu jawaban yang ditolak jika jawaban yang diberi itu didukung oleh bukti yang dapat diterima. Yang kedua, aliran yang menyarankan pada kepaduan atau integrasi beberapa disiplin untuk memungkinkan pengetahuan diketahui, dikuasai, dan dikembangkan dengan lebih efektif lagi. Dianggap jika integrasi tidak dilakukan, pengetahuan yang sebegitu luas dan cepat berubah mungkin tidak dapat dikuasai, terutama perkembangan pengetahuan yang begitu cepat abad ini. Mungkin juga pengetahuan lebih realistis diajarkan atau dipeserta didiki dalam situasi yang lebih ideal, yaitu situasi yang terintegrasi dalam bidang sains fisik misalnya. Ada tidak kurang 2 lusin bidang sains khusus. Pengetahuan tentang sesuatu fenomena mungkin tidak tercapai jika pendekatan masih secara terpisah. Oleh yang demikian ditemukan lebih efektif jika pembelajaran disusun berdasarkan ide dan fitur yang penting. Ini dapat dilihat dari penanganan konsep-konsep, proses, fenomena, dan masalah yang signifikan. Disiplin ilmu seperti kimia, biologi, dan fisika tidak lagi tersedia secara terpisah tetapi digabung jalinkan antara satu dengan yang lainnya. Dan juga dengan teknologi dalam usaha memahami sesuatu masalah yang timbul. Yang ketiga, aliran yang mengajarkan disiplin secara langsung. Dalam aliran ini, fakta dianggap sama pentingnya dengan metode dan konsep yang ada dalam disiplin itu. Jadi, ketika sesuatu pandangan, pendapat, dan pemikiran lama juga diungkapkan sehingga peserta didik dapat mengetahui cara pengetahuan itu dimanfaatkan dan adakah hasil eksplorasi itu.
Selanjutnya ada karakteristik kurikulum akademik. Kurikulum akademik memiliki tujuan, metode, organisasi, dan evaluasi. Yang pertama, tujuan dari kurikulum akademik adalah mengembangkan pemikiran rasional, melatih siswa melakukan research, dan membentuk keajegan, makna atau tradisi sosial. Yang kedua, metode eksposi dan inquiry merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam kurikulum akademik. Gagasan disampaikan secara jelas agar mudah diterima. Metode yang tepat untuk menguji sebuah kebenaran harus diajarkan. Siswa harus dapat memahami bahwa alasan dan persepsi selalu digunakan dalam mendapatkan pengetahuan di bidang ilmu, logika matematika, bentuk dan perasaan individual, serta koherensi dalam sejarah. Siswa diharapkan membaca karya-karya besar untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang ketiga, organisasi program interdisipliner merupakan bentuk organisasi kurikulum akademik. Misalnya, matematika berkaitan dengan ilmu sosial dan seni kecuali berhubungan dengan geometri dan pola matematis. Yang keempat, evaluasi bervariasi sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Dalam bidang humaniora, tes esai yang lebih banyak digunakan. Di bidang seni ekspresi dinilai berdasarkan kesetiaan terhadap subjektivitas personal dan terhadap standar cita rasa dan keindahan. Matematika bisa dievaluasi dengan pemahaman prinsip aksiomatik formal. Kemudian ada ciri-ciri kurikulum akademik. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan gagasan yang kokoh dan memupuk penggunaan proses penelitian pada siswa. Yang kedua, metode yang paling umum digunakan adalah metode ekspositori atau pengalaman dan inquiry survei. Yang ketiga, materi atau gagasan diberikan oleh guru, kemudian dirumuskan oleh siswa sampai dikuasai. Urutannya yaitu memilih secara sistematis konsep-konsep pokok, kemudian meneliti, kemudian mencari berbagai masalah penting, kemudian merumuskan dan mencari pemecahan masalah. Berikut ada fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum sebagai proses kognitif. Sebagai proses kognitif, kurikulum dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, yaitu pengembangan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Yang kedua, fungsi kurikulum sebagai proses aktualisasi diri. Sebagai proses aktualisasi diri anak, kurikulum merupakan alat untuk memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya, sehingga setiap anak bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan tumbuh serta berkembang sebagai dirinya sendiri. Yang ketiga, fungsi kurikulum sebagai proses rekonstruksi sosial. Sebagai proses rekonstruksi sosial, kurikulum dipandang sebagai alat untuk membekali anak dengan kemampuan agar menjadi anggota masyarakat yang tidak saja menerima atau menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sudah ada, tetapi juga secara inovatif dan kreatif mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih produktif dan berkualitas. Yang keempat, fungsi kurikulum sebagai program akademik. Sebagai program akademik, kurikulum dipandang sebagai alat dan tempat belajar, di mana dari kegiatan belajar yang diprogram kurikulum anak dapat memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat membekali kemampuan untuk bisa hidup dalam zaman yang dilaluinya. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan kurikulum akademik. Yang pertama ada kelebihan kurikulum akademik. Mengedepankan intelektual siswa karena pendidikan berfungsi untuk memelihara, melestarikan, dan meneruskan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Selain itu juga dalam pemilihan aspek-aspek dalam satu mata pelajaran yang mampu membantu tersistemnya sebuah pemahaman dan mampu mempersiapkan manusia dari dunia intelektualisme kepada dunia aktual yaitu masyarakat. Yang kedua ada kekurangan kurikulum akademik. Para pengembang kurikulum akademik lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada penyelarasan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar, melainkan lebih mementingkan susunan isi atau apa yang akan dipelajari. Para ahli kurikulum subjek akademis
juga memandang materi yang akan diajarkan bersifat universal dan mengabaikan karakteristik siswa dan membutuhkan masyarakat setempat. Cukup sekian yang saya dapat jelaskan tentang macam-macam konsep kurikulum. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan dan semoga dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.